Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megawati Syahril. Saya akan mempresentasikan judul dari proposal, yakni pengaruh entrepreneurial values dan entrepreneurial orientation yang dimoderasi oleh environmental turbulence terhadap marketing capabilities dan dampaknya terhadap marketing performance yang dimoderasi oleh penerapan flywheel marketing pada pelaku usaha kecil dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Seperti kita ketahui, COVID-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 ini membuat banyak sekali perubahan besar yang berdampak secara global. Dan hal ini dapat dikatakan sebuah disrupsi yang diperkirakan akan terjadi lagi di masa depan. Sehingga kita perlu melakukan antisipasi agar terhindar dari akibat buruk yang bisa membahayakan ketahanan nasional. Dan salah satu sektor di Indonesia yang memiliki peranan yang sangat strategis ini adalah UMKM, karena kita ketahui aktivitas sehari-hari kita ini berkaitan erat dengan barang dan jasa hasil produksi dari UMKM. Beberapa keunggulan UMKM yang pertama adalah pada waktu terjadi hambatan, ini ternyata mereka fleksibilitas dari UMKM ini cukup tinggi, sehingga para pelaku usaha ini lebih mudah untuk berpindah dari satu usaha ke usaha yang lainnya. Dan selanjutnya, mereka ini tidak terlalu bergantung pada permodalan khususnya dari sumber eksternal. Dan UMKM sendiri sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi andalan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Sementara itu, kita juga mengetahui bahwa UMKM ini sangat besar dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Untuk serapan usaha mikro, UMKM sendiri menyerap 107,2 juta tenaga kerja dengan persentase mencapai 89,2%. Kemudian untuk serapan usaha kecil ini sebesar 5,7 juta atau 4,74%. Dan usaha menengah adalah 3,73 juta atau 3,11%. Dan yang terakhir untuk usaha besar ini 3,58 juta jiwa. Kurang lebihnya kita bisa menyimpulkan secara gabungan UMKM di Indonesia ini menyerap 97% tenaga kerja nasional. Dan potensi-potensi UMKM di Indonesia ini sangat besar. Yang pertama, mereka tidak selalu bergantung kepada faktor global seperti gejolak perekonomian dunia, hutang valuta asing, dan juga tidak bergantung kepada bahan baku impor untuk melakukan kegiatannya. Karena banyak juga bahan baku yang memang di Indonesia sendiri sudah melimpah. Kemudian waktu produksinya relatif singkat, modal yang diperlukan relatif kecil, dan mayoritas mereka adalah kegiatan padat karya yang dapat memberdayakan tenaga kerja yang ahli maupun yang masih amatir. Dan yang terakhir, penciptaan lapangan kerja ini merupakan penciptaan lapangan kerja dengan biaya modal yang cukup rendah. Namun, walau kita sudah melihat potensi kemudian penyerapan tenaga kerja UMKM yang ada di Indonesia, hambatan dan masalah ternyata masih hingga saat ini masih banyak yang dihadapi oleh UMKM. Yang pertama adalah masalah internal. Fokusnya masih di rendahnya kualitas sumber daya manusia, kemudian jaringan usahanya masih kurang, penetrasi pasarnya belum maksimal, modal juga masih menjadi kendala, kemajuan teknologi yang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku UMKM. Belum lagi masih ada lagi masalah di bidang manajemennya dan organisasinya. Dan yang kedua, yang seringkali terlupakan adalah semangat kewirausahaan para pelaku UMKM itu sendiri. Dan yang ketiga, kurangnya entrepreneurial values, pembiayaan, dan pasar. Dapat kita ketahui bahwa yang pertama, ternyata UMKM ini masih lemah dalam hal entrepreneurial values. Kemudian entrepreneurial orientation ini masih kurang terarah dan sejauh ini belum dirumuskan dengan matang. Dan yang ketiga, masalah dengan marketing capabilities, ternyata marketing capabilities pelaku ini masih relatif rendah. Dan tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana dampak environmental turbulence terhadap entrepreneurial values dan orientation dari pelaku UMKM di Yogyakarta. Yang kedua untuk menganalisa apakah entrepreneurial values dan entrepreneurial orientation ini memiliki pengaruh terhadap marketing capabilities dan marketing performance.
Dan yang ketiga adalah untuk menganalisa sejauh mana marketing capabilities ini dapat mempengaruhi marketing performance para UMKM serta faktor apa saja yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah entrepreneurial values dan entrepreneurial orientation. Values ini menjadi dasar dalam memahami sikap dan motivasi serta bisa mempengaruhi persepsi perilaku dalam menjalankan bisnis. Seseorang atau para pelaku usaha yang memiliki nilai kewirausahaan yang tinggi ini umumnya akan memiliki peranan positif dalam mempengaruhi entrepreneurial orientation-nya, orientasi usahanya. Dan hal ini akan berdampak kepada kinerja perusahaan, baik itu dari produktivitasnya, kemudian kelangsungan usahanya. Ini ternyata akan berdampak lebih baik atau positif. Kemudian yang ketiga, yang berhubungan dengan ide dan tingkatan kemahiran, ini jika kita berbicara dengan para pemilik UMKM, ternyata ide dan kemahiran ini akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan usahanya. Jadi semakin dia mahir dalam menjalankan ide-idenya, semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan usahanya, akan semakin mudah dalam tumbuh. Selanjutnya adalah kewirausahaan, adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Dan kalau kita berbicara mengenai proses kreatif, ini ternyata ada ciri-ciri kepribadian kreatif dan inovatif yang dimiliki dari jiwa itu sendiri, sikap dan perilaku. Nah, yang pertama kita lihat ciri-cirinya adalah penuh percaya diri. Penuh percaya diri ini indikatornya adalah penuh keyakinan, optimis, berkomitmen, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, memiliki inisiatif dengan indikator orangnya penuh energi, cekatan, atau kalau kita sering dengar di bahasa Jawa ada istilah cak-cek ya, dan aktif. Yang ketiga ini memiliki motivasi untuk melakukan atau menumbuhkan prestasi, selalu ingin berprestasi. Jadi dia orientasinya pada hasil dan memiliki wawasan ke depan. Yang keempat adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Indikatornya itu berani tampil beda, dapat dipercaya dan tangguh dalam bertindak. Terakhir, para pelaku ini harus berani mengambil resiko dengan tentunya penuh perhitungan. Selanjutnya adalah entrepreneurial orientation dan marketing capabilities serta marketing performance. EO atau entrepreneurial orientation ini mengacu pada proses, kemudian mengacu pada latihan dan aktivitas pengambilan keputusan yang akhirnya membawa ke sebuah hal yang baru. Dan menurut beberapa penelitian, ternyata entrepreneurial orientation ini berpengaruh terhadap kinerja dari UMKM. Hal ini juga memberikan wawasan bahwa pandangan mengenai sumber daya perusahaan yang sebenarnya ini tidak hanya tentang sumber daya fisik saja, tapi juga sumber daya yang intangible. Misalnya kita sebut dengan istilah entrepreneurial orientation. Kemudian dalam hal ini kita tahu bahwa entrepreneurial orientation ini dibutuhkan sebagai tambahan dalam mendorong aktivitas kewirausahaan dalam sebuah ekonomi, dan menurut penelitian juga orientasi kewirausahaan ini berpengaruh positif kepada kemampuan pemasaran. Yang selanjutnya adalah marketing capabilities dan marketing performance. Marketing capabilities, bagaimana kemampuan dari para pelaku usaha ini untuk bisa membuat produknya diterima dengan baik, disukai, dijadikan salah satu produk unggulan bagi masyarakat di sekitarnya, bahkan di seluruh Indonesia. Nah, ini salah satu kemampuan penting yang ternyata saat ini masih menjadi kelemahan pelaku UMKM, yakni marketing capability. Nah, marketing capability ini memungkinkan industri kecil bisa memperoleh keuntungan dan juga membentuk aturan pesaing, sehingga bisa dikatakan produknya atau jasa ini akan sulit sekali ditiru. Akhirnya kinerjanya sangat unggul. Dan ternyata kemampuan pemasaran ini dampaknya luar biasa kuat pada kinerja perusahaan dari sisi penelitian dan pengembangan produk. Namun faktanya masih banyak pelaku UMKM yang belum dapat memaksimalkan dan memanfaatkan peluang dan potensi teknologi digital sebagai alat pengembangan usaha dan juga sebagai alat untuk memasarkan produknya. Yang terakhir adalah environmental turbulence.
dan flywheel marketing sebagai variabel moderasi. ET atau environmental turbulence yang rendah ini akhirnya membuat UMKM yang menggunakan pendekatan kewirausahaan faktanya bisa bertahan dengan baik. Sementara untuk perusahaan yang menggunakan manajemen usaha secara lebih kuat ternyata mengalami kesulitan pada saat terjadi environmental turbulence yang tinggi. Dan salah satu konsep pemasaran yang saat ini diadopsi oleh pelaku usaha kita sebut dengan sebuah istilah, yaitu flywheel marketing. Flywheel marketing ini penekanannya untuk memberikan yang namanya delighting the customer. Jadi sebuah istilah delighting akan menjadi fokus di dalam flywheel marketing ini. Beberapa praktisi memberikan pernyataannya seputar marketing. Yang pertama adalah Jonathan Becker, beliau adalah CEO di SAP, meyakini bahwa saat ini pembelian sudah bukan menjadi fokus utama perusahaan, tetapi pengalaman dari produk itu sendiri diterima dengan baik oleh konsumen. Kemudian Joel Fell, Vice President dari Global Brand Marketing di Twitter, mengatakan bahwa media sosial saat ini telah berhasil memisahkan advokasi dengan pembelian. Artinya kita tidak harus selalu menjadi customer yang sudah memakai produknya untuk bisa mengadvokasikan sebuah produk. Dan ada sebuah istilah social currency yang sekarang sedang trending, yaitu kegiatan membagikan kejadian atau memberikan informasi untuk hal-hal yang dianggap menarik dan keren saat ini. Sehingga ada sebuah istilah baru yang disebut dengan flywheel marketing. Sebelum kita ke flywheel marketing, ada salah satu konsep yang kita ketahui bernama marketing funnel. Di marketing funnel ini menjelaskan bahwa terjadinya keputusan pembelian itu dimulai dengan tahapan-tahapan. Yang pertama adalah dari awareness, kemudian sampai dengan akhirnya pertimbangan, sampai akhirnya sebuah produk itu betul-betul dibeli oleh konsumen. Namun hal ini ternyata dianggap memiliki beberapa kelemahan. Karena konsumen saat ini sudah sangat mudah untuk mendapatkan informasi, kemudian mereka lebih terhubung dengan satu sama lain, bahkan mereka saling menguatkan satu sama lain. Sehingga proses pembelian ini tidak selalu terjadi dalam pola linear yang sama atau seperti funnel. Namun prospek konsumen ini bisa masuk melalui tahapan manapun dan tidak harus berurutan seperti tadi funnel. Sehingga kita melihat adanya konsep baru yang disebut dengan flywheel marketing ini. Nah, tahapan dari flywheel marketing ini ada 3. Yang pertama adalah attract. Attract ini kita gambarkan bagaimana sebuah perusahaan dapat menarik perhatian dari konsumen untuk datang, untuk melihat produknya, untuk tertarik, untuk meneliti produknya yang ada. Misalnya adanya flash sale, kemudian gratis ongkir dan lain sebagainya. Ini adalah tahapan pertama yang dilakukan, yaitu attract. Kemudian tujuan utamanya adalah yang pasti untuk mendatangkan sebanyak mungkin calon konsumen. Tahapan yang kedua adalah engage. Engage ini adalah tahapan di mana interaksi dengan konsumen dibangun lebih dalam, lebih kuat, yaitu dengan memberikan informasi yang lebih banyak, sehingga terjadi sebuah hubungan yang positif dengan konsumen yang akhirnya dapat mempengaruhi citra perusahaan. Beberapa hal dilakukan, misalnya memberikan kupon di pembelian kedua, kemudian meminta review kepada konsumennya, baik itu melalui kolom review atau melalui email. Bisa kita katakan di sini diharapkan nantinya pola konsumsi dan jika ada masalah yang dihadapi oleh konsumen, ini bisa diberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan yang ketiga adalah delight. Delight ini adalah kondisi di mana konsumennya sudah melakukan pembelian barang atau jasa dan merasakan kebahagiaan, puas dengan produk yang didapat, sehingga mereka semakin nyaman pada waktu melakukan pembelian lagi dan lagi atau repeat order. Dan diharapkan pada waktu mereka sudah puas, mereka akan dengan senang hati merekomendasikan kepada orang lain. Jadi ini bisa dikatakan sebagai sebuah promosi yang baik, sehingga kuantitas penjualan dapat meningkat dan juga loyalitas pelanggan itu semakin tinggi. Selanjutnya adalah kerangka berpikir yang akhirnya menjadikan hipotesis berupa 10 buah. Yang pertama, ini EV atau Entrepreneurial Values berpengaruh positif terhadap Entrepreneurial Orientation atau EO. Yang kedua, EO berpengaruh terhadap Marketing Capabilities atau MC. Hipotesis ketiga adalah EV berpengaruh positif terhadap MC. Yang keempat,
Environmental turbulence ini mempengaruhi hubungan antara EV dengan MC, di mana EV perusahaan akan secara kuat diasosiasikan menjadi berkinerja tinggi jika IT-nya tersebut tinggi dibandingkan jika IT-nya rendah. Hipotesis yang kelima adalah IT ini akan mempengaruhi hubungan antara entrepreneurial values dengan entrepreneurial orientation, di mana jika EV perusahaan secara kuat diasosiasikan berkinerja tinggi jika IT-nya tinggi dibandingkan jika IT-nya rendah. Dan hipotesis yang keenam, ini IT akan mempengaruhi hubungan antara IO dengan MC, di mana IO akan secara kuat diasosiasikan berkinerja tinggi jika IT tersebut tinggi dibandingkan dengan jika IT-nya rendah. Yang ketujuh, ini pengaruh dari IO berpengaruh positif terhadap marketing performance. Yang kedelapan, ini adalah EV berpengaruh positif terhadap marketing performance. Yang kesembilan adalah marketing capabilities berpengaruh positif terhadap marketing performance. Dan yang terakhir adalah flywheel marketing mempengaruhi hubungan antara marketing capabilities dengan marketing performance, di mana marketing capabilities perusahaan akan secara kuat diasosiasikan berkinerja tinggi jika flywheel marketingnya tinggi. Dan yang terakhir adalah metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode campuran, yakni pendekatan penelitian yang mengkombinasikan dan mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif dengan melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan percampuran kedua pendekatan tersebut dalam sebuah penelitian. Hal ini dilakukan mengingat metode ini dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik, kemudian datanya lebih komprehensif, lebih valid dan reliable, serta lebih objektif. Dan data yang diperoleh dengan metode kualitatif yang bersifat subjektif ini dapat ditingkatkan objektivitasnya pada sampel yang lebih luas dengan metode kuantitatif. Kita sebut dengan strategi yang digunakan adalah strategi explanatory sekuensial, di mana akan dilakukan survei kuantitatif terlebih dahulu dengan sejumlah sampel, kemudian nanti akan diikuti dengan interview kualitatif untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan tambahan yang memadai. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.